Halo, halo, halo. Udah Kembali keplay belum lagi. itu? Udah. Oh, udah ya. Kembali lagi ke Halo, ini kok kurang anu ya. Nah, itu Oke. dia. Halo teman-teman, ini lanjutan dari kelihatan salah HP-nya di atas sana tadi. HP-nya siapa? Kan Hah? pantulannya pas ini mati. Nggak apa-apa, emang kenapa? Anjir. Muka kita loh nggak kelihatan. Muka kita nggak Oke, kelihatan. oke. Oke, teman-teman, jadi kemarin itu kita sudah membahas tentang naskah yang dikasih ke Mas Bagas. Aku udah didapat naskah tersebut, terus aku menulis naskah berdasarkan apa yang dikasih sama Mas Bagas. Tapi sebelumnya kita flashback sedikit. Recap ya. Recap sedikit bahwa aku tuh menulis sebuah cerita namanya Jaka Naga Maya. Ini adalah Jaka Naga Maya. Naga Maya. Judulnya atau? Ini aku belum menentukan Oh, judul. belum menentukan. Aku Oke, belum oke. menentukan judul, tapi ini Oke. istilahnya Nagasena lah. Nagasena di abadnya zamannya Majapahit. Oh, harusnya next kamu bawa Nagasena juga. Masih ada nggak di rumah? Ini di sini. Enggak, maksudnya yang Cetak udah ya? cetak. Ada sih. Oh, ya ada. Next. Tapi nggak maksudnya kalau di sini kan ada. Ini kan nah. Iya sih, tapi kan maksudnya biar teman-teman juga tahu bahwa udah ada yang cetak. Oh, udah ada yang cetak ya. Gitu. Ada besok novelnya, ya, ada novelnya ya. Nanti biar Gitu. bisa teman-teman bisa lihat juga ya. Aku belum nyetak lagi. Nanti kalau Ya. udah tanya, kemarin udah ada yang tanya. Ya, Aku ya. belum punya duit buat nyetak lagi. Oke, lanjut ya. Ya. Jadi aku udah dikasih sama Mas Bagas, kita flashback sedikit. Jadi bahwa yang aku tulis kemarin itu adalah plot cerita aja, teman-teman. Ya. Jadi Mas Bagas bilang, "Lah ini halamannya halaman berapa nih?" Segala macam. Nah, ini belum ada. Gitu loh. Nah, terus akhirnya aku membuat naskah. Oke. Nah, berdasarkan ini nih. Nah, teman-teman bisa lihat juga. Nah, ini flashback sedikit ya. Ini nih, ini naskahnya. Ada deskripsi, ada deskripsinya. caption, Nah, ada apa dialog. ada dialog segala macam. Nah, tapi teman-teman sebelum ini sudah selesai, naskahnya sudah sampai ini kira-kira 25 lah. Aku udah 25 halaman. Mungkin bisa lebih, tapi kita lihat dari sini dulu aja Oke, kali ya. oke. Karena gini, sebelum tag ini video ini, aku bilang sama Mas Bagas bahwa Nagasena yang ini nggak bisa aku kerjain sendiri. Oke. Karena ini deal-dealan ya, ini kita ngobrol di kamera teman-teman. Pertama, aku mengerjakan project yang sama juga sama Mas Bagas. Itu untuk webtoon teman-teman. Aku belum bisa bilang apa, tapi maksudnya ini. Tapi aku udah bisa. Aisyah. Ya bisa, sama. Eleh. Sama. Eleh. Ya, Selesai ya. belum? Iya. Jadi kita sedang membuat webtoon yang sama. Aku colorist, Mas Bagas yang gambar, yang punya IP Mas Bagas. Jadi Nanti proses atau ini ya apa yang kita alami bareng tektokannya juga akan kita share. akan kita cara share kerja cara barengnya. kerjanya kayak gimana. Nah, jadi aku mengaku bahwa aku nggak bisa ngerjain sendiri. Maka dari itu memang aku menyerahkan kepada Mas Bagas bahwa ini ada IP yang bisa aku bagikan juga sama Mas Bagas. Gitu loh. Istilahnya mungkin suatu saat nanti Mas Bagas mau membawa IP ini untuk kemana aku nggak ada masalah. Karena aku juga bilang sebelum tag ini, saat aku menulis ini, bahwa universe-nya yang aku tulis ini itu hampir sama dengan universe komik yang sedang digarap oleh Mas Bagas. Sudah selesai tapi belum rilis teman-teman. Tunggu aja. Ya, Aku sudah baca sampai chapter 3. Ya. Sampai 5 kan nanti? Ya. Satu tangkobonnya, satu volumenya 5 chapter nanti. Oke, nanti teman-teman bisa di Kuratoru belum ada ya? Satu chapter ada. Satu chapter ada ya? Ya. Nah, teman-teman kalau misalkan mau baca bisa ke sini tanya si Nanas. Tapi kayaknya disembunyiin Nanas. Nah, Ya udah. sama Nanas dibawa pulang. Oke, lanjut ya. Jadi aku bener-bener meniru apa yang ada di sini. Kayak istilahnya panel satu apa, terus captionnya apa. Walaupun aku nggak nulis caption ya, aku pakainya langsung langsung orang ngomong apa gitu. Ya kalau orang ngomong apa masuknya dialog. Iya dialog, Nah. karena aku nggak pakai nganu. Nah ini Mas Bagas ada buku. Ya. Ini, kalau coret-coret. Ya. Ini style gambar yang ini sudah lihat. Belum, ini Nah, masih ini masih coret-coret ya. Aku bikin style gambar, aku masih bingung juga. Ini biar Mas Bagas yang juga ikut mikir karena aku Ya, nggak ya. bisa. Oke, panel 1 kita lihat ya. Shot dari depan. Aku Oke. aku sok tahu ya. Aku Oke, sok oke. tahu ya. Nggak apa-apa, yang penting kan ditulis. Nah, seorang dukun tua berjenggot putih sedang duduk bersila di hadapan dua siluet. Pakaiannya serba hitam dan ia mengenakan blangkon yang juga didominasi dengan warna hitam. Di balik dukun tersebut terdapat bayangan hitam besar yang memiliki dua mata menyala. Bayangan itu berbentuk seperti genderuwo yang memiliki wajah babi. Oke. Oke ya, ini panel 1 tuh. Ini sampai panel 4 BTW. Oke, berarti satu halamannya ada 4 panel. 4 panel 5 ya? malah tuh, 5. Oke, 5 panel. Oke. 5 panel Sebentar. ya. Oke. Nanti mungkin kita akan ngulangin ini. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke sana, menurutku sih kamu baiknya menceritakan Oke. kepada aku dan kepada teman-teman yang nonton. Ini semuanya apa gitu maksudnya apa? Apa tadi judulnya? Ya, anggap aja Nagasena lah. Anggap aja Nagasena. Anggap aja Nagasena. Ini sebenarnya ini tuh cerita tentang apa ya? Oke. Ya, ini tuh rencananya berapa halaman? Halaman, oke. Tadi kamu udah nyebut ya 25 ya? 25. Apakah saat ini 25 halaman, apakah ini
one shot ataukah ini series Oke, chapternya, oke. biar teman-teman punya gambaran. Kenapa? Karena komik klinik ini nggak cuman oh ini aku punya sesuatu, entah itu naskah untuk draft, untuk dibikin, ini teknisnya gimana, ini gambarnya gimana, angle-nya, proporsinya, komposisinya segala macam, nggak kesana. Tapi kita juga komik body. Oh, yang ngobrol ya sama teman-teman mungkin. Jangan-jangan ceritanya nanti nggak solid. Jangan-jangan seperti itu. Atau mungkin teman-teman juga kalau punya cerita gitu bisa cerita-cerita sama kita juga sangat. ya. Terutama yang di Jogja bisa datang ke Kuratoru ya. Kita ngobrol. Gitu. Jadi ini kita ngobrol lah ya. Kita ngobrol dulu kali ya. Jadi intinya pada garis besarnya adalah ceritanya ini ada seorang dukun. Oke, dukun. Nah, ini sebenarnya ngambil dari sini bisa ada seorang dukun di mana si dukun ini tuh ada sedang berbicara dengan 2 orang pasien. Oke. Nah, 2 orang pasien ini adalah suami istri yang udah lama nggak punya anak. Oke, ini aku tulis ya, suami istri gitu ya. Oke. Nah, si suami ini bilang nih bahwa aku tuh pengen punya anak yang dia itu tuh memiliki kekuatan setara dengan para demit. Oke. Ya, para demit itu adalah sosok jin yang istilahnya kuat sekali, melebihi kekuatan manusia, agar bisa disuruh-suruh, agar bisa diperintah untuk demi kekayaannya dia sendiri lah, istilahnya demi kekayaannya dia sendiri. Oke. Lanjut ya. Habis itu si dukun ini memberikan, oke, aku menuruti apa maumu. Ya, aku menuruti apa maumu, tapi geser dikit. Oh, ini tak geser dikit ya. Oke, sorry, ini biar bisa masuk. Oke. Kebanyakan nggak ya? Biar teman-teman bisa membaca juga. Nah. Oke. Nah, kali kamu tak turutin. Nah, tak turutin karena sebenarnya si dukunnya juga ada maunya dong, gitu loh. Kalau enggak kan enggak mungkin ya kan. Di sini ada ceritanya lah. Kalau kamu mau segera punya anak ya ke tabib sana, jangan ke saya, kayak gitu loh istilahnya. Nah, ya udah, tapi diturutin karena istilahnya ini menarik nih kalau misalkan ada orang yang mau melakukan kesyirikan lah, kemusyrikan lah istilahnya. Nah, akhirnya diberikanlah syarat. Yang pertama mandi kembang tujuh rupa, yang kedua adalah membeleh kepala kerbau, lalu dikuburkan di sebuah pohon keramat. Berarti katakanlah ada beberapa gitu ya? Ya, ada beberapa. Ada 3 doang, ada 3 doang. Oh, ada 3 doang. Oke. Dikuburkan di pohon keramat. Sama yang terakhir adalah membunuh darah dari anak penguasa setempat. Mandi kembang 7 rupa. Kepala kerbau, menguburkan kepala kerbau sama membunuh atau mengorbankan, menumbalkan anak dari kepala desa setempat. Oke. Ya, maksudnya dari raja setempat lah, dari orang yang berkuasa. Tapi ini nggak boleh kayak misalkan ini dulu yang dilakukan, nggak boleh. Ini urutan harus ya? urut Ini 1, dan 2, harus 3. urut ya, harus urut. Lanjut. Scene-nya berganti teman-teman, di mana ada di sebuah tempat, sebuah perpustakaan lah kita nyebut ya, sebuah perpustakaan. Ini ada cover, nggak usah. Di perpustakaan itu ada seorang pemuda lah istilahnya, kokar gitu. Dia sedang membaca Al-Quran. Ya, itu tuh dia adalah seorang, di sini kita kasih namanya Zirah Kelana. Zirah Kelana itu adalah pasukan elit memburu hal-hal gaib. Istilahnya kayak gitu. Nah, di sana tuh dia tuh dapat surat nih dari kerajaan bahwa anakku hilang. Nah, anakku nih hilang nih kayak gitu. Oh, ya udah kita tak ke sana. Kita tarik apa begini? Nggak apa-apa. Oh iya. Kita segera ke sana. Dia sama 4 orang temannya. Nah, si pemuda ini namanya Nagamaya nih. Namanya Zakaria Nagamaya, panggilannya Jaka. 4 orang ini ke suatu kerajaan tersebut. Di sini juga ada ya kerajaan apa, bangunan kerajaannya seperti apa. Tapi kita lewatin itulah. Dia ketemu sama sang raja. Si raja ini bilang bahwa kita tuh mengalami kejadian aneh, bahwa pasukan Patang Puluhan namanya itu pasukan kerajaan Demak. Di Jogja sini ada? Iya, di sini juga Patang Puluhan nama daerah kan. Ya. Kalau pasukan itu tuh tiba-tiba tuh mengalami luka parah. Padahal nggak ada apa-apa, nggak perang, nggak apa, tiba-tiba terluka aja gitu. Terus setelah itu waktu main, anaknya tuh hilang. Terus akhirnya si Nagamaya dan teman-temannya ini mencari tahu dong. Kenapa kok bisa kayak gini nih? Ini mercenary ya? Mercenary. Mereka memang kesatria apa? Waduh, ini kalau aku Mandalorian. Kalau aja kayak gitu. Aku belum bisa bilang. Ya. Apa namanya kelana jiwa kan orang nggak paham ya. Ya. Padahal konsepnya kan beda kan sebenarnya. Kelana jiwa ada kelasnya, ada. Ya, ini Mandalorian lah. Anggap aja gitulah. Ya. Tapi tim berempat teman-teman. Habis itu mereka melacak lah. Mereka melacak.
Akhirnya si Nagamaya ini ketemu sama seseorang pasutri yang cewek. Dan memang nggak kelihatan ternyata karena ya itu demit itu tadi menggunakan kekuatan para demit itu tadi ya. Nah, terus akhirnya dilawan. Nah, terus akhirnya begitu para demitnya ini kalah bilang, "Aku tuh cuma disuruh sama dukun." Oke. Disuruh gimana maksudnya? Ternyata dikasih tahu nih. Mereka berempat ini akhirnya berpencar untuk mencari Kanola. Akhirnya ketemu suami dan istri. Istri dulu ya. Istri dulu, si istri ini dilawan lah. Dilawan sama Nagamaya. Apa kamu tuh mau apa nih? Niatmu tuh mau apa? Nah, tapi si istri ini makake bahwa aku tuh cuma disuruh sama si dukun untuk melakukan ini. Gitu loh. Lanjut ya. Habis itu si mana ya? Lanjutnya aku kok lali. Oh ya, selanjutnya si nggak apa-apa, garis besarnya aja ya. Selanjutnya dua orang dari enak Nas. Dua orang dari klan Azirah namanya Simoseta sama Sekar itu tuh lagi ngobatin para prajurit itu di kerajaan nih, atau kepala desa. Tiba-tiba ada para prajurit yang masuk tenda bilang ada kepala terbang. Kepala kebo terbang, pada ketawa kan. Tapi si Simoseta ini kan tahu, nggak mungkin ada kepala terbang dong, dikejar lah. Akhirnya keluar, ternyata ada para demit nih. Yang bawa kepala itu para demit, tapi karena para demit itu tidak terlihat, jadi kesannya kayak kebo terbang tuh, kayak gitu loh. Jadi dikejar. Begitu dikejar, ternyata itu yang membawa si suami. Nah, si suami, ya. Ada suami di sini. Nah, si suami ini nih ternyata membawa ke suatu pohon ya, pohon keramat tadi yang pertama kan pohon keramat, paha besar dan hitam, warnanya hitam, terus daunnya berwarna ungu menyala kayak gitu loh istilahnya. Di sana akhirnya mereka ketemulah, tapi di sana itu sudah ada si dukun dan si anak kecil udah disalib lah di situ, bukan disalib ya diikat lah untuk dikorbankan gitu loh istilahnya. Nah si dukun ini merasa kayak kesel, lama banget sih cuma nyari kepala kebo aja kayak gitu loh. Jadi ketahuan kan ini mereka siapa nih ikut ke tempat keramat ini siapa nih mereka nih ya, karena si yang ikut berapa tadi? Empat-empatnya ya? Empat-empatnya udah ikut. Nah, karena si Zirah Kelani ini tahu bahwa kamu ternyata biang keroknya orang kafirnya tuh kamu tuh gitu loh, yang murtad tuh sebenarnya kamu tuh. Terus akhirnya si dukun ini sialan, ketahuan nih siasatku nih. Akhirnya dia berubah lah jadi para demit. Para demit yang sesungguhnya ya. Karena kalau yang si suami istri cuma dikasih kekuatan hitam, cuma dikasih ilmu hitam aja. Kalau si dukunnya ini memang para demit beneran, bentuknya babi hutan, kayak gitu. Ya, habis itu si para demit ini akhirnya istilahnya menyampaikan niatnya lah, bahwa istilahnya aku tuh memang peminum darah manusia, ibaratnya kayak gitu loh istilahnya. Aku tuh memang kalau aku minum darah manusia aku tambah kuat lah, bla 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 bla. Karena dilawan, tapi ya karena ini action ya, sekali lagi aku tidak tahu. Ya pokoknya maksudnya si Nagamaya dan teman-temannya melawan, tapi terus akhirnya ya mereka memiliki kekuatan masing-masing teman-teman, bahwa si Nagamaya itu bisa berubah menjadi naga, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan sisik, dan dia juga punya keris-kerisnya itu bisa keluar cahaya biru. Terus si Simoseta itu bisa dia punya pedang juga, tapi dia kekuatannya adalah lari cepat kayak harimau. Habis itu si Sekar itu bisa terbang, sama si Bulus Bumi itu dia punya tameng, ya istilahnya kuat lah, dia perkasa kayak gitu. Jadi mereka berempat akhirnya melawan si para demit itu, dan si dukun ini kalah. Nah, pada saat pertarungan itu suami istri ini gimana? Nah, si istri tadi kan yang waktu udah habis dilawan sama si berarti selesai dia di sana. Udah selesai, si istri udah selesai, si suami ini diambil lagi kekuatannya. Jadi orang biasa. Jadi orang biasa. Di sini ada sih udah tak tulis sih, jadi orang biasa. Dan akhirnya setelah melawan ini pohonnya dibakar dan anaknya diselamatkan. Udah, gitu sih ceritanya. Ini one shot teman-teman. Jadi ini tidak ada lanjutannya. Ya bisa dilanjutkan, apalagi kayak backstory segala macam. Cuman kan sekali lagi aku bilang dari awal ya bahwa ini tuh ada hubungannya dengan komiknya Mas Bagas yang sedang digarap sama Mas Bagas. Gitu loh. Jadi memang aku tidak berencana untuk melanjutkan, atau bisa dibikin backstory-nya bisa banget. Cuman tapi ini lebih ke materi belajar kita nih di komik klinik ya. Jadi kalau misalkan nanti kok tak lanjutlah chapter 2 untuk aku belajar bikin storyboard. Ya itu nantilah, itu pembelajaran yang berbeda. Gitu. Aku nggak mikir sampai situ sekarang. Aku cuma mikir ini one shot selesai. Gitu. Kira-kira begitu sih kalau yang dari yang aku tulis, dan ini 25 halaman, belum tentu 25 halaman ya teman-teman. Nanti kita breakdown lagi, kita bahas kira-kira harusnya itu berapa halaman sih? Oke. Harus dalam tanda petik ya. Nah,
Ini tadi Faisal udah cerita. Ya. Jadi menurutku ini sebuah hal yang oke banget karena udah punya apa dari awal sampai akhir tuh maunya isinya apa. Itu udah kebayang, udah terbentuk itu oke banget. Nah, ini kita berusaha untuk mewujudkan nih si Nagasena ini untuk jadi komik bener-bener jadinya kayak gimana. Karena ini kan ya nanti kan kira-kira kayak gini, satu chapter kan kayak gini. Satu chapter kira-kira begitu. Walaupun mungkin kalau yang lebih tebel nggak segini kali ya. Maksudnya nanti kita membahas tentang teknis itu juga nanti. Ya. Karena aku nggak tahu nih. Nah, kita teknis halaman dan lain-lainnya, gambar atau apa, nanti kita ke arah sana karena kita tujuannya pengen visinya tuh terwujud nih. Paling nggak ada satu cerita yang terwujud. Nah, mudah-mudahan teman-teman lain juga nanti juga mengirimkan ya. Atau ngobrol di Kuratoru terutama yang di Jogja gitu. Penting sih, ngobrol bareng tuh penting sih. Iya. Nah, gimana kalau ternyata nggak selesai? Ya jawabannya berarti nggak ada kontennya nanti. Gitu sih. Pahit. Nah, tapi Sal, berhubung ini kita udah 15 menit juga, kalau kita bahas di sini, kemungkinan besar akan meluas kemana-mana. Jadi teman-teman, konten kali ini kita cukupkan dari cerita panjang lebarnya Faisal tadi terhadap karyanya dia, konsepnya dia ini tadi gitu. Nanti apa yang bisa kita breakdown dari sana itu nanti akan ada di konten selanjutnya. Sekali lagi emang supaya kita tuh ada konten berjenjang juga ya. Gitu. Kalau kita habisin semua dalam 1 jam lebih gitu ya agak susah juga dan cukup membosankan takutnya orang-orang ya teman-teman. Jadi teman-teman yang membaca ini mungkin kan juga ada yang sudah sedang menulis ini nih. Ya misalkan teman-teman udah punya naskah-naskah seperti ini. Oh ternyata Faisal gitu, aku tiru caranya. Ya nggak apa-apa, boleh. Gitu. Itu boleh banget teman-teman karena memang kita itu tidak ada yang namanya istilahnya plagiarisme apa itu kita belajar bareng aja. Kita belajar bareng-bareng aja. Tapi yang Faisal bilang tadi tentang namanya, tentang istilahnya itu udah jadi IP-nya di sini. IP-nya di sini. Karena udah salah satu proteksi awal IP itu adalah tempat di mana hal tersebut diutarakan ke publik. Betul. Nah, YouTube ini adalah ranah publik. Ya, jadi teman-teman hati-hati ya kalau mau pakai nama. Betul. Kalau mau masalah cerita segala macam kita bisa belajar bareng-bareng lah. Siapa tahu kalau misalnya kalian, aku juga suka dedemitan nih. Nah, kita bisa ngobrol-ngobrol bareng. Oke, itu dulu teman-teman. Sampai ketemu di konten berikutnya. Panjang nih. Thank you.